Sekarang sudah kelihatan? Selesai ya? Halo? Udah dong. Udah ya. Pagi-pagi ini ada aja deh. Ya, kita akan lanjutkan kuliah tentang spirometri. Penggunaan spirometri dalam diagnosis penyakit paru. Kalau kita lihat, spirometri adalah salah satu pemeriksaan fungsi paru. Yang lainnya, misalnya kita bisa menggunakan peak flow meter, misalnya body plethysmograph, dan masih banyak pemeriksaan yang lain. Dan gimana caranya dengan mengukur ventilasi, yaitu mengukur volume statik dan volume dinamik paru. Ya. Alatnya kita sebut sebagai spirometer. Assalamualaikum dok, mohon maaf Ya. Halo? Iya. Ini lagi udah mulai. Iya. Kenapa, Dek? Kenapa? Assalamualaikum dok, mohon maaf PPT-nya belum Ya. ditampilkan. Oh, belum ketampil. Tuh. Iya dok. Berarti belum selesai. Tadi sudah pencet slideshow. Oh. Kalian udah ketampil belum? Sudah dok. Udah dok. Sudah ya. Nah, alatnya apa? Alatnya adalah spirometer. Nah, kalau kita lihat, kembali lagi ke fase awal dalam bidang respirasi, ya. Sudah belajar tentang fisiologi, maka fisiologi respirasi selalu trias itu selalu ada ya, ventilasi, difusi, perfusi. Itu jangan sampai lupa karena itu dasar terhadap segala macam pemeriksaan maupun penyakit-penyakit di bidang respirasi untuk menjelaskan kata mekanisme maupun kata fisiologinya. Ya. Nah, kembali lagi ya dari akar ventilasi, perfusi, difusi dari fungsi paru, ya kita mengenal volume dan kapasitas paru, ya. Ada yang utama adalah seluruhnya disebut kapasitas paru total, ya. Kemudian ada volume dari atas, ya sampai dari atas sampai ke volume cadangan ekspirasi, itu ada kapasitas vital paru, ya, vital capacity. Bahasa Indonesianya kapasitas vital, ya. Nah, dia dibagi dua tadi, volume dan vital. Dan kapasitas, ya. Kalau saat inspirasi saja, ya, kapasitas inspirasi. Saat ekspirasi, kemudian kalau kapasitas itu saat inspirasi sudah ada, kemudian kapasitas residu, sisanya residu fungsional, ya, maupun seluruhnya adalah kapasitas total paru, ya, atau kapasitas paru total. Sedangkan volume, ya, volume dibagi lagi ada volume cadangan inspirasi, volume tidal, ya, dan volume ekspirasi, cadangan ekspirasi, dan yang selalu ada pada orang selama masih hidup itu ada volume residu yang tidak ikut dalam proses pernapasan. Nah, ini yang tadi kita jelaskan, ya. Semua, ya, dalam grafik tersebut, ya, semua dalam grafik tersebut itu adalah volume statik yang akan terus begitu-begitu aja, ya, tidak berubah. Mulai dari kapasitas vital paksa, bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya force vital capacity, ya, kapasitas residu fungsional, residual fungsional capacity, ya,
kemudian capacity paru total lung capacity, ya, volume tidal volume, volume cadangan inspirasi reserve inspirasi volume, volume cadangan expirasi expiratory reserve volume, ya, dan volume residu. Sedangkan yang ada yang cenderung selalu berubah, ya, disebut volume ekspirasi paksa, yang dihitung adalah pada saat detik pertama dan maksimal voluntary ventilation, ya. Jadi ventilasi saat ventilasi maksimum, ya, ventilasi maksimum, ya. Nah, kemudian kalau kita lihat indikasi pemeriksaan spirometri, ya, indikasi pemeriksaan spirometri adalah setiap keluhan sesak. Jadi semua penyakit pada sistem respirasi, apabila ada keluhan sesak, sebenarnya kita perlu melakukan spirometri. Untuk apa? Nanti kita akan ketahui, ya. Kemudian pada penderita asma yang stabil, untuk proses diagnostik, ya, untuk mengetahui penyakitnya apa, derajatnya bagaimana, ya, masuk yang mana. Kemudian penderita PPOK juga sama, ya. Kemudian adalah evaluasi penderita asma setiap tahun dan PPOK setiap 6 bulan, ya. Pada penderita asma sebenarnya, ya, sekali kita memberikan pengontrol pada asma akan dievaluasi setiap berapa lama? 3 bulan. Dan pada PPOK pemberian maintenance terapi akan dievaluasi selama 6 bulan. Seluruhnya membutuhkan spirometri, ya. Kemudian penderita yang akan dilakukan anestesi umum sebagai toleransi operasi. Kemudian pemeriksaan berkala pada pekerja yang terpajan zat atau partikel toksik. Dan pemeriksaan berkala sebenarnya pada orang dengan pajanan zat atau gas beracun toksik, yang evidence-nya A sebagai faktor risiko terjadinya PPOK, yaitu yang merokok, ya. Nah, tujuan pemeriksaan spirometri apa yang kita lakukan? Tujuannya adalah menilai status faal paru, ya. Apakah dia normal, apakah dia restriksi, apakah dia obstruksi saja, atau dia campuran keduanya, ya. Kemudian menilai manfaat pengobatan. Jadi tadi evaluasi dari hasil pengobatan, pemberian maintenance terapi pada PPOK maupun pemberian kontrole pada asma, ya. Kemudian memantau perjalanan penyakit, menentukan prognosis penyakit tersebut, dan menentukan toleransi tindakan bedah. Sebenarnya bersama indikasi dan tujuan. Tetapi kalau indikasi, ya, untuk apa kita melakukan spirometri? Indikasi medis. Kalau tujuan, ya, apa yang akan diharapkan, ya, apa yang akan terjadi, apa yang kita akan harapkan dengan pemeriksaan spirometri. Nah, kalau kita belajar spirometri, ya, ada dua hal yang mesti harus kita perhatikan dalam kita membaca hasil spirometri, ya. Itu kita perhatikan sebelum kita menilai dari hasil spirometri ketika membaca. Apakah pertama hasil tersebut dapat diterima atau acceptable, ya, dan apakah hasil tersebut reproducible, ya. Apa itu? Dia harus memenuhi kedua kriteria tersebut, baru hasil tersebut dapat kita interpretasikan atau kita baca, ya. Acceptable, ya, atau dapat diterima adalah satu, ya, hasil pemeriksaan spirometri itu harus memenuhi kaidah grafik spirometri yang benar, sehingga ditunjukkan dengan hasil gambar grafik spirometri yang benar. Gambar grafik spirometri yang benar itu sesuai dengan
ya apa yang kita lakukan pada pemeriksaan spirometri. Artinya pertama, permulaan uji harus baik. Jadi kita melakukan proses inspirasi maupun ekspirasi atau manuver-manuvernya harus benar dan baik. Sehingga dalam grafiknya nanti akan tampak. Kemudian harus pemeriksaannya selesai. Artinya di akhir grafik spirometri harus memotong pada sumbu X. Jadi kembali lagi pada nilai 0. Kemudian waktu ekspirasi ya minimal terpenuhi 3 detik ketika melakukan ekspirasi. Dan grafik flow ya, flow arus dengan volume dia harus ada puncak ketika melakukan ekspirasi paksa. Jadi pada manuver, ya, jadi nanti pada spirometri ada 2 manuver untuk menentukan vital capacity atau kapasitas vital dan menentukan kapasitas vital paksa atau force vital capacity. Ya, pada grafik yang kedua, yang pada menentukan force vital capacity itu harus ada puncak, ya, sehingga proses melakukan ekspirasinya, hentakan ketika melakukan ekspirasinya adalah benar. Ya, jadi kalau setiap pemeriksaan spirometri memenuhi kaidah ini, maka hasil pemeriksaan spirometri dapat diterima atau acceptable. Nah, bentuknya adalah seperti ini, ya. Kalau kita lihat, ya, ini arus atau flow, ini adalah volume. Volume dihitung dalam liter, ya. Nah, sebentar, setelah kita bicara ini, baru kita bicara sebelah, ya, supaya kita lebih memahami. Nah, tadi grafik dikatakan acceptable harus ada permulaannya benar, ya. Artinya ketika melakukan inspirasi sebagai cadangan, dia akan turun ke bawah, kemudian dia akan melakukan ekspirasi paksa dengan hentakan. Ketika melakukan hentakan dengan cepat, maka ya volume yang akan dihasilkan, ya, yang dihentakkan akan sedikit, tapi arus yang dihasilkan sangat besar. Maka dia akan memotong di sumbu, akan menempel di sumbu Y, ya, menempel di sumbu Y. Atau walaupun dia berjarak, ya, berjaraknya cukup sempit, ya. Kemudian tadi ketika melakukan ekspirasi paksa, hentakannya benar dan melakukan ekspirasi paksa dengan cepat pada saat ekspirasi, maka ada puncak, ya. Disinilah adalah grafik arus puncak ekspirasi, ya. Sebenarnya arus puncak ekspirasi yang dilakukan dengan peak flow meter yang hanya melakukan ekspirasi paksa, kita hanya melakukan grafik ekspirasi ini, ya, dengan alat peak flow meter. Tapi kalau kita melakukan spirometri, mendapatkan grafik volume dan flow, ya, yang ujungnya akan mendapatkan grafik FEV1, nilai FEV1 atau FEP1, ya, per prediksinya, dan nilai force vital capacity, kita harus melakukan grafik ini dan grafik inspirasi, ya. Kemudian nanti puncaknya adalah nilai arus puncak ekspirasi, ya. Dan kita melanjutkan ekspirasi sampai selesai dan harus memotong sumbu X. Akibatnya nilai spirometri adalah selesai. Nah, nilai perpotongan tersebut adalah nilai kapasitas vital paksa atau force vital capacity, ya. Kemudian, nah, pada grafik lain, ya, ini grafik flow dengan volume, ini adalah grafik waktu, ya, dengan volume, ya. Pada grafik waktu dengan volume, kita lihat, ya, kapasitas vital paksa
atau force vital capacity itu akan ada di akhir kita melakukan ekspirasi. Ya, di pemeriksaan spirometri kita akan mendapatkan dua grafik. Tapi yang dinilai acceptable adalah grafik yang sebelah kanan. Ya. Nah, FEV1 didapat dari mana? Hanya dari saat melakukan ekspirasi, ya. Puncaknya kita tidak ketahui apabila kita mengetahui hanya melalui grafik volume dengan waktu. Ya. Ini adalah grafik volume dengan waktu. Jadi volume udara yang dihasilkan dan berapa lama kita melakukan proses ekspirasi. Dan minimum waktu yang dibutuhkan untuk mencapai kapasitas vital paksa kita melakukan ekspirasi dengan ekspirasi hentakan itu sampai akhir ekspirasi harus terlampaui waktu minimal 3 detik. Ini yang dimaksud. Ya. Jadi grafik volume dengan waktunya sampai tercapai ekspirasi yang akhir sampai habis itu adalah harus mencapai minimal pada awalnya 3 detik. Ya. Itu kita sebut sebagai acceptable. Nah, dalam spirometri yang berikut kita bisa lihat ya, ini adalah gambaran volume ya dengan waktu ya. Ini akan kita lihat seperti grafik awal pada fisiologi paru ya. Nah, pada grafik ini ya volume ekspirasi biasa, kemudian ekspirasi dalam, kemudian ekspirasi terus sampai selesai dan memotong sumbu X ya. Nah, vital forced expiratory volume atau FEV1 atau volume ekspirasi paksa detik pertama ya, itu akan ada pada saat kita melakukan ekspirasi yang terus menerus sampai selesai di akhir ekspirasi paksa ya. Dan di ujung saat volume ekspirasi kita dapat mendapatkan force vital capacity atau kapasitas vital paksa. Berdasarkan waktu dan volume, ini yang tadi kita lihat ya, waktunya grafiknya kita bisa melihat di akhir ekspirasi ya. Nah, di antara itu adalah kita bisa mengetahui force expiratory volume. Ini dibagi beberapa persen ya, pada saat awal 25% ekspirasi, 50% ekspirasi sampai dengan 75% ekspirasi. Ya. Nah, ini kita bisa lihat lebih spesifik pada grafik berikut. Inilah grafik yang harus kita capai dengan manuver yang benar, baru dikatakan acceptable atau dapat diterima. Ya. Nah, dalam setiap kita melakukan manuver, mulai dari inspirasi, dia turun ke bawah, sampai ekspirasi, ya di akhir dengan ekspirasi paksa, dengan melakukan hentakan, sampai akhir ekspirasi, dan dia memotong sumbu X. Nah, setiap persentilnya, ya, 25%, 50%, maupun 75%, serta 100%, kemudian dia terus kembali setelah turun setelah ekspirasi hentakan, ekspirasi paksa, pada saat puncaknya kita dapat fixed expiratory flow rate ya, atau arus puncak ekspirasi APE ya. Kemudian kita lakukan ya flow expiratory FEF ya. Kemudian FF 25%, 50%, sampai 75%, dan akhirnya selesai. Di ujung saat ekspirasi kita dapatkan force vital capacity. Ya. Inilah grafik ya. Diulang lagi, dikatakan bahwa spirometri tersebut dapat diterima. Ya, setelah itu baru kita bisa menghitung apakah termasuk restriksi, berapa derajat restriksinya, atau obstruksi, dan berapa derajat obstruksinya. Ya. Nah,
Kemudian yang kedua, satu pemeriksaan spirometri sebelum kita melakukan interpretasi, selain acceptable, maka spirometri tersebut harus ada reproduksibilitas, ya, ditentukan setelah didapat 3 manuver yang dapat diterima, ya, 3 manuver yang dapat diterima. Jadi kita pada satu jenis manuver kita lakukan 3 kali, ya, baik pada manuver pertama vital capacity maupun manuver kedua untuk menentukan force vital capacity maupun force expiratory flow in 1 second. Itu masing-masing, ya, manuver pertama 3 kali, manuver kedua FEV maupun FEV1 itu 3 kali, ya. Ya, ini agak hati-hati. Jadi hanya ada 2 manuver. Yang pertama untuk 1 pemeriksaan, yang kedua untuk 2 pemeriksaan. Ya, jadi ada 2 manuver dan masing-masing manuver dilakukan 3 kali. Ya. Kemudian kapan itu dikatakan reproducible? Dikatakan reproducible bila nilai terbesar perbedaannya kurang dari 5% atau kurang dari 100 ml untuk nilai force expiratory flow atau force vital capacity atau kapasitas vital paksa dan force expiratory volume atau volume ekspirasi paksa detik pertama, ya. Nah, kemudian bagaimana pemeriksaan spirometri yang tidak benar atau tidak baik sehingga hasil tersebut tidak dapat diterima atau tidak acceptable. Nah, ada beberapa manuver-manuver yang dilakukan sehingga tidak dapat diterima, yaitu permulaan ekspirasinya ragu-ragu atau lambat, sehingga, ya, jarak antara, ya, sumbu Y dengan awal ekspirasi itu sangat jauh, ya, bahkan tidak ada puncak karena tidak ada hentakan ketika melakukan ekspirasi. Kemudian batuk selama ekspirasi sehingga menghasilkan beberapa puncak saat ekspirasi. Kemudian ada manuver falsafa, ya. Kemudian ekspirasinya tidak selesai sehingga tidak memotong sumbu sumbu X. Akibatnya apa? Tidak terjadi nilai, ya, kapasitas vital paksa atau force vital capacity. Kemudian tidak terdapat, ya, jadi terdapat kebocoran. Gimana terdapat kebocoran? Jadi ada grafik yang putus-putus garisnya. Dan mouthpiece tersumbat, tentunya tidak akan timbul, ya, tidak akan tercatat grafiknya dan meniup lebih dari 1 kali, ya. Akibatnya apa? Meniup lebih dari 1 kali. Akibatnya bisa terjadi juga beberapa puncak. Ini akan terjadi contoh-contohnya. Pada saat kurang, ya, nih, pada saat permulaan ekspirasi ragu-ragu atau lambat, maka kita akan melihat ini, ya, dia jauh dari sumbu Y, ya, awal dari ekspirasinya. Kalau dia kurang hentakan, pada tersebut melakukan manuver yang kedua tersebut, maka tidak akan terjadi puncak. Pun, ya, pada grafik volume dengan waktu, ya, akan jauh, ya, jauh antara sumbu Y dengan grafik awalnya, ya. Nah, harusnya gimana? Harusnya dia menempel juga pada sumbu Y, ya. Kemudian ini yang dikatakan pasiennya batuk, ya, atau menarik napas kembali bisa, ya, yang seperti ini, ya, batuk atau ekspirasinya berulang-ulang, ya, menarik napas kembali. Ketika awal ekspirasi dan dihentakkan, kemudian dia lakukan lanjutan ekspirasi sampai selesai,
dia menarik nafas kembali, maka akan terjadi beberapa puncak. Atau dia batuk, ya. Terjadi beberapa puncak. Nah, apa yang terjadi pada grafik volume dengan waktu, maka nilai ya awal dari grafik tersebut adalah ya waktunya terdapat delay waktu di sini, maka akan mulai meningkat volumenya setelah beberapa waktu. Ya, harusnya bagaimana? Harusnya seperti ini, tapi tidak nih seperti ini, ya seperti yang sebelah kiri bawah. Tapi dia meningkatnya dekat pada sumbu Y, yaitu pada sumbu volume. Ya. Nah ini kita lihat lagi, ya. Pada saat ekspirasi, ya, dia melakukan beberapa kali ekspirasi dengan menarik nafas kembali, sehingga terjadi beberapa puncak di awal. Ya. Ini mengakibatkan grafik ini juga tidak acceptable. Walaupun dia selesai, walaupun ada puncak karena ada hentakan yang benar. Ya. Kemudian pada grafik waktu dengan volume. Nah, dia tidak murni, ya, volumenya tidak langsung dari 0, tapi dia meningkat lebih dari 0. Jadi volume awalnya ya sudah lebih dari 0. Ya bisa 0, sekian, 0, sekian sampai 1 liter. Ya, sehingga itu tidak acceptable. Kemudian dia ada sumbatan di mouthpiece-nya atau dia menahan napas. Ya. Nah, grafik tersebut akan putus-putus, ya. Dan ketika selesai dia langsung melepas alat mouthpiece-nya. Akibatnya tidak memotong pada sumbu X, ya. Nah, itu juga tidak dapat diterima. Begitu juga pada grafik volume dengan waktunya tidak tercapai atau terdapat grafik yang benar. Ini ekspirasinya tidak selesai. Ya. Dia langsung mencabut si mouthpiece dari alat spirometrik tersebut dari mulutnya. Ya. Ini ada lagi ya kelainan-kelainan yang lain. Ya. Pada pasien ini bisa batuk atau bisa dia ekspirasinya beberapa kali dengan juga inspirasi, sehingga terjadi beberapa puncak. Sampai walaupun dia selesai, dia sampai mengeluarkan nafas sampai habis. Ya. Nah, ini juga tidak dapat diterima grafik spirometrinya, sehingga pemeriksaan spirometrinya juga tidak acceptable atau tidak dapat diterima. Ya. Yang lain adalah, nah, selanjutnya kita menilai apakah dia reproducible. Perbedaannya berapa? 100 ml atau 5% dari satu pemeriksaan ke pemeriksaan yang lain. Ya. Nih. Ya, untuk nilai kapasitas vital paksanya maupun nilai volume ekspirasi paksa detik pertama. Ya. Nah, sehingga apa yang terjadi? Nah, antara grafik pertama, manuver kedua, kali pertama, maupun manuver kedua, kali kedua, dan manuver ketiga, manuver kedua, kali kedua, maupun manuver kedua, kali ketiga, itu jaraknya jauh, ya, saat akhir ekspirasinya. Sehingga dia tidak reproducible. Ya. Reproduktibilitasnya tidak hampir sama antara kali pertama sampai kali ketiga manuver pada manuver kedua. Kemudian ini yang benar. Yang benar adalah dia hampir sama, ya, hampir nempel, ya, baik pada grafik flow dengan volume ekspirasi maupun grafik volume total dengan waktu. Ya. Nah, setelah kita menilai ya hasil pemeriksaan kita itu acceptable, dapat diterima maupun reproducible, ya perbedaannya kurang dari 5% atau 100 ml pada nilai KVP maupun nilai FFP1, maka penilaian hasil spirometri ya
dapat kita lakukan. Ya, ada catatan lain. Ya, kita melakukan seluruh manuver, ya baik manuver pertama maupun manuver kedua dengan beberapa kalinya itu maksimal kita bisa melakukan 8 kali. Ya, setelah itu maka pasien dinyatakan kelelahan sehingga harus diulang kembali keesokan harinya 24 jam setelah melakukan istirahat setelah melakukan manuver yang kemarin atau pemeriksaan spirometri yang kemarin, ya. Bila telah 8 kali tapi belum nih, maka tadi dilakukan pemeriksaan pada hari yang lain, ya. Kemudian gangguan ventilasi, ya. Yang kita periksa kembali lagi kepada membuktikan pada fisiologi respirasi. Yang kita dapat yaitu adalah gangguan ventilasi. Sementara kita harus mengetahui kembali, ya, memahami apa itu ventilasi, apa itu perfusi, apa itu difusi. Itu sangat penting, ya, karena itu mengantarkan kita pada seluruh pemeriksaan penunjang, pada seluruh kaidah pada penyakit di sistem respirasi. Contoh, pada sistem respirasi sebenarnya penyakitnya cuma dibagi 2 kelompok besar, yaitu ya pada penyakit restriktif atau restriksi dan penyakit obstruksi. Dan gampang sekali kita melakukan pemetaannya dan mendapatkan masing-masing dari penyakit tersebut. Ya, coba dilihat kembali catatannya dan dipelajari satu-satu. Ya, ambil contoh penyakit obstruksi apa saja, ambil contoh penyakit restriksi apa saja. Ya, penyakit restriksi itu sangat mudah. Kita mulai dari dalam, ya, misalnya dari di luar dinding saluran napas, ya. Kan hakikatnya penyakit restriksi adalah gangguan pengembangan paru, mulai dari parenkim paru sampai ke dinding dada. Apa saja penyakit yang bisa kita dapati pada sistem respirasi. Begitu juga obstruksi. Obstruksi adalah penyakit akibat penyempitan dari lumen saluran napas. Ya, terjadi bronkokonstriksi. Apa yang terlibat di situ cuma 2, lubangnya sama dindingnya. Ya, lumen saluran napas sama dinding saluran napas. Nah, apa yang terjadi? Penyakit apa yang bisa didapat? Itulah kita harus tahu. Ya. Nah, setelah itu baru kita bisa memahami pemeriksaan penunjang, salah satunya spirometri. Nah, inilah obstruksi, perlambatan aliran udara pada saat ekspirasi terjadi. Restriksi, gangguan pengembangan paru. Nah, ini hakikat yang mesti kita ketahui, ya. Nah, dari situ baru kita bisa dapat, ya, kriteria-kriterianya, kriteria yang dipakai untuk mengetahui ada restriksi, yaitu nilai kapasitas vital paksa atau force vital capacity-nya kurang dari 80% dari nilai prediksi. Ada 3 restriksi, ya. Baik restriksi ringan, restriksi sedang maupun restriksi berat, ya. Restriksi ringan nilai, ya, kapasitas vital paksa per nilai prediksinya itu dalam persen itu antara 80, ya, sampai di atas 60%. Kalau restriksi sedang 60, di atas 60 sampai di bawah 60 sampai di atas 30. Kalau restriksi berat, ya, di bawah 30%. Nah, bagaimana kita menilai obstruksi? Ya, ada 2 syarat yang harus dipenuhi dulu, yaitu nilai FEP1 per KVP kurang dari 75%, ya, dan KV lebih dari 80%. Kita dapatkan memakai kriteria obstruksi ringannya, obstruksi sedangnya, dan obstruksi beratnya. Nilai FEP1 per KVP-nya adalah 75%, di bawah 75%, dan di atas 50%. Pada obstruksi sedang di atas 50%, di bawah 50% dan di atas 30%. Pada obstruksi berat, nilai FEP1 per KVP-nya kurang dari 30%.
Nah, kalau kita mendapatkan nilai FEP1 berprediksinya kurang dari 80%, maka ya, dan bila KV atau kapasitas vitalnya kurang dari 80%, maka kita dapat menggunakan kriteria FEP1 per nilai prediksinya lebih sama dengan 80%. Obstruksi sedang 79% sama dengan ya kurang dari itu, di atas 50% sama dengan. Begitu juga obstruksi berat 49% sampai 30%. Obstruksi sedang sangat berat ya, yaitu kurang dari 30%. Ini yang mesti kita ketahui ya. Nah, untuk capaian pada SKDI pada sarjana kedokteran S1 cukup mengetahui apakah ada obstruksi dan restriksi. Jadi benar manuvernya, benar cara periksanya, acceptable dan reproducible, dan yang diketahui adalah apakah ada obstruksi dan restriksi. Nah, sedangkan obstruksi ringan sedang berat itu pemeriksaan lanjutan ya. Nah, kemudian penyakit paru restriktif dan penyakit paru obstruktif ya. Kita bahas, nah ini jadi kebahas nih, ya, enak banget. Ya, untuk kita mengetahui ya tadi nilai obstruksi dan nilai restriksi pada apa saja, oleh karena itu kita mengetahui apa sih penyakit paru restriktif, contoh-contohnya. Sebagai gambaran tadi setelah saya share bahwa ya supaya memudahkan kita mengetahui, menghafal, memahami penyakit paru ya yang restriktif, kita memulai ya memakai pemetaan mulai dari bagian dalam ya di luar dinding saluran napas. Karena pada hakikatnya tadi restriktif adalah pengembangan paru, gangguan pengembangan paru. Berarti yang mulai terlibat adalah jaringan interstisial atau parenkim paru sampai ke dinding dada. Ya. Nah, mungkin bagaimana kita mengetahuinya? Kita mengetahui ya pada parenkim paru atau pada ruang interstisial kita ada atlektasis, gangguan pengembangan paru, fibrosis, jaringan ikat pada paru, tumor paru, ya. Kemudian lebih keluar lagi ya pada dinding paru terdapat pleura visceral. Pleura visceral yang mengembang terjadilah bule. Ya, kemudian abses paru, di dalam paru terdapat rongga dengan berisi cairan pus, itu abses. Kemudian ada edema paru ya. Edema paru, parenkim paru berisi cairan ya, baik cairan karena gangguan hemodinamik maupun karena infeksi ya. Kemudian mediastinum, di rongga mediastinum, rongga yang berisi jantung dan pembuluh darah besar di antara kedua paru. Ya, itu bisa tumor, kardiomegali, pembesaran jantung, ya, dan efusi perikard. Yang lain adalah di pleura, kita keluar, ya. Pleura, di situ ada cairan, efusi pleura, tumor pleura, pneumotoraks, paru kempes, ya. Paru kempes dengan ada cairan hidropneumotoraks. Kemudian di diafragma di bagian bawah ya. Ada hernia diafragmatika. Jadi organ di bawahnya di diafragmatika misalnya usus ya maupun lambung yang naik ke rongga toraks ya. Kemudian paralisis diafragmatika. Jadi diafragmanya tidak bisa melakukan inspirasi sehingga akibatnya dia paralisis atau lumpuh. Ya, kemudian pada tulang fraktur karena kecelakaan dan lain-lain. Ya, gangguan bentuk rongga dada, pectus excavator, gangguan tulang belakang, skoliosis, kifosis, maupun karena penyakit autoimun, gangguan pada otot,
ya, kontraksi, relaksasi otot, myasthenia gravis, ya. Nah, ini kita lihat, ya, gangguan restriktif, ya, gambar ARDS ini banyak terdapat dulu pada penyakit SARS misalnya, atau pada penyakit bird flu, ya. Ini pneumonia, ya, ada infiltrat yang banyak di sini. Di kedua hemitoraks ini sangat radikal sekali gambaran infiltratnya, cenderung ke arah perselubungan inhomogen, ya. Ini adalah gambar atrektasis, gangguan pengembangan paru, jadi tertariknya lobus atas paru kanan ke arah yang sakit. Ini terdapat infiltrat di puncak paru sebelah kanan atau apeks paru kanan. Ini foto lateralnya. Ini gambaran penyakit restriktif. Maupun paru yang sebelah atas, ya, lobus atas destroyed loop, ya. Tuluh lobus, atau ini abses, ya, rongga di parenkim paru berisi cairan dan udara dengan ada batasnya disebut air fluid level. Ini abses paru yang sangat klasik sekali, gampang dinilai, ya, dengan foto polos bisa kelihatan. Ini adalah bule, ya. Bule itu adalah pleura visceral yang mengembang karena bocornya dinding paru, ya, kemudian tapi belum rusak si pleura visceralnya sehingga parunya belum terjadi kempes, ya. Ini bulenya, bule, ya. Bule yang besar dia akan mempunyai nama sendiri, namanya giant bule, ya. Kemudian ini sebenarnya masih ada corakan bronkofaskularnya, tapi bulenya besar sekali, ya. Kemudian ini TB miliar, ya, gambaran, ya, titik-titik berupa gambaran jarum pentul, ya, di seluruh kedua hemitoraks harus merata, ya. Itu baru kita sebut sebagai TB miliar. Itu juga restriktif, ya. Ini nodul paru, ya, gambaran perselubungan berbatas tegas, ya, berbentuk point lesion, disebut nodul paru, ya. Ini tumor paru yang sudah besar berbatas tegas dengan perselubungan homogen, ya. Ini pankos tumor, ya, tumor yang ada di apeks paru khas dan berbatas tegas, itu restriktif juga. Ini pneumotoraks, ya, pneumotoraks parunya kempes, ya. Nah, tampak gambaran garis pleura dengan gambaran hemitoraks yang tidak terdapat corakan bronkofaskular, ya. Kemudian ini hidropneumotoraks, paru kempes dengan cairan di rongga toraks, ya. Ada air fluid level, tapi air fluid levelnya bukan di parenchyma, ya. Ini hernia diafragmatika, ini yang disebut ini kasus real. Saya mendapatkan kasus ini di waktu spesialis. Nah, ini usus namanya duodenumnya juga naik, ya, sehingga dia masuk ke dalam rongga toraks sehingga parunya terdorong ke atas, ya. Juga terdapat kempes paru dan terdapat hidropneumotoraks, ya. Ini adalah kardiomegali khas, ya, jantung botol, ya. Ada kelainan atau gagal jantung kanan maupun gagal jantung kiri, ya. Kemudian ini tumor mediastinum, ya. Kemudian efusi perikard, ya. Khasnya apa? Khasnya terdapat bagian jelas berbatas antara jantung dengan batas rongga mediastinum, ya. Ada bagian yang lebih halus. Penyakit paru restriktif, ya. Kalau penyakit paru obstruktif adalah apa? Terdapat obstruksi pada saluran napas, penyumbatan saluran napas. Apa saja, ya? Yang terlibat cuma dua, dinding saluran napas sama lubangnya saluran napas atau lumen saluran napas. Dalam hal ini lumen dari bronkus dan dinding bronkus.
ya. Pada penyakit apa? Asma, misalnya PPOK, ya. Ada dua kita ketahui tadi, kemarin kita telah bahas, ada bronkitis kronik dan emfisema. Kemudian dua tipe ya. Kemudian ada bronkiektasis, tumor paru intrabronchial maupun benda asing ya. Lihat emfisema ya. Pada emfisema ya nggak dapat banyak sekali udara yang trapping atau udara yang terperangkap atau air trapping ya, sehingga alveolusnya sangat penuh terisi udara dan sangat tegang, dan gambaran hiperinflasi pada alveolus ya. Pada orang dengan asma dengan berulang-ulangnya inflamasi ya, dan pada dinding saluran napas ya yang tadinya reversible penuh, kita ketahui bersama bisa juga dia menjadi reversible sebagian karena dia sudah terjadi remodeling ya pada dinding saluran napas atau dinding bronkus ya. Bisa menggunakan foto yang emfisematus juga ya, turut asma dengan derajat kontrol asmanya yang tidak terkontrol ya. Pada yang lain adalah bronkitis kronik ya, saluran napasnya menebal dindingnya, yang tampak pada toraks adalah gambaran percabangan pohon yang terus sampai hemitoraks itu satu bagian rongga toraks ya. Nah, yang lain adalah bronkiektasis ya. Terdapat gambaran honeycomb appearance ya. Gambar anatominya seperti ini ya. Ini gambaran radiologisnya seperti ini. Bolongannya kecil-kecil. Ini pada saat ini masih tebal dindingnya. Nanti kemarin sudah kita diskusikan ya, yang tebal seperti apa, yang tipis seperti apa. Ini tebal. Kalau tipis dia udah dindingnya udah tipis-tipis, jadi hanya lebih dominan adalah gambaran yang lebih radiolusen di dalam lubang-lubang dari cincin ektasis atau honeycomb appearance ini. Ya. Nah, pada bronkiektasis ya banyak sekali pus yang bisa keluar nanti dari bronkus ya. Kalau bakteri infeksi akan menyebabkan terjadi perubahan warna sekutu menjadi hijau, kuning, dan kehijauan atau kuningan. Yang lain adalah sebagai bagian dari gangguan obstruksi juga, yaitu tumor intrabronchial ya. Selanjutnya adalah grafik ya, volume dengan volume. Ya. Ini yang tadi kita bahas ya, kita diukur ya nilai prediksinya dan nilai waktu ya. Pada keadaan obstruksi ya, yang kronik ya, khususnya pada PPOK atau penyakit bukan asma, maka pada saat ekspirasi dia akan melandai karena ekspirasi membutuhkan lebih panjang setelah dia melakukan hentakan singkat ya. Nah, pada keadaan ya keadaan obstruksi ya, alergik inflamasi dan reversibilitas, dia bisa reversible, maka pada saat ekspirasi ya, setelah hentakan dia langsung cepat melakukan ekspirasi dan langsung selesai ya. Oleh karena itu grafiknya lebih curam saat akhir ekspirasi ya. Nah, ini perbedaan antara grafik obstruksi dan restriksi ya pada nilai KVP-nya di akhir ya. Lebih cenderung apabila sudah terjadi ekspirasi ya, apabila sudah
pada saat ekspirasi, ya, sudah terdapat restriksi, maka tadi lebih landai saat ekspirasi, sehingga ya force expiratory flow. Jadi aliran ekspirasi paksa dari saat ekspirasi yang 25% sampai 75% atau kuartil pertama sampai kuartil ketiga itu akan lebih panjang. Ya. Berbeda dengan yang murni obstruksi. Begitu juga tadi restriktifnya, ya, pada kadar restriktif disorders yang restriktif tadi, ya, lebih tinggi tapi dia lebih pendek, mirip seperti orang asma. Nah, ini adalah gambar-gambar contoh dari grafik flow dan volume yang benar dan pada keadaan khusus. Ya. Misalnya pada penyakit obstructive lung disease, selain asma, akhir ekspirasi cenderung melandai. Ya, penyakit restriktif yang terjadi, maka dia pada saat ekspirasi susah dia mencapai puncak, ya, karena kelainannya pada saat pengembangan paru, ya, dan tidak tercapai puncaknya tinggi, ya, atau yang curam, sehingga dia grafiknya cenderung tumpul, ya, dan selesai. Kemudian ada kelainan di ekstratoraks, sama juga, ya, dia menjauh dari suhu Y, ya, kemudian melebar. Ya. Kemudian ada gangguan di saluran napas atas, ya. Justru tidak terjadi puncak, ya. Dan gangguan neuromuskular misalnya myasthenia gravis itu makin tumpul, ya, dan tidak tercapai puncak. Ya. Yang lain misalnya pada keadaan-keadaan ini gambaran nilai yang normal pada saat emfisema, ya, banyak sekali udah terperangkap atau air trapping. Maka saat ekspirasinya justru sangat lama membutuhkan waktu sehingga tercapai akhir dari ekspirasi. Ya. Ada gangguan ekstratoraks, memang sudah neuromuskular. Kemudian adalah perbedaan, ya, grafik spirometri pada kasus asma dan PPOK. Kalau kita lihat di sini pada asma, ya, tidak selandai pada saat ekspirasinya dibanding PPOK. PPOK sangat melandai, ya, karena apa? Terlalu banyak terdapat udara yang terperangkap, karena irreversibilitas dari dinding saluran napas. Nah, sebagai hal yang lain yang dapat kita lakukan pada pemeriksaan spirometri, yaitu dengan uji bronchodilator yang kemarin kita pelajari pada proses diagnostik untuk orang asma dengan keadaan baik tapi ada riwayat sesak. Ya, syaratnya lebih dari 4 jam atau 6 jam sebelumnya tidak dapat bronchodilator, golongan SABA, dan antikolinergik, dan lebih dari 15 jam atau 12 jam sebelum tidak dapat mengontrol atau laba. Caranya adalah setelah pemeriksaan spirometri, pemberian bronchodilator, salbutamol, ya, 2-4 puff, ini kemarin sudah kita jelaskan. Ya. Apabila dewasa, FEV1 meningkat lebih dari 12% dari baseline. Pada anak lebih 20% dari yang prediksi. Ini adalah gambaran asma stabil, kita memakai nilai terkontrolnya menurut KINA, ya, kurang dari 80% dari nilai prediksi, ini yang lama, ya. Yang baru lebih mudah lagi, kita nilai spirometri sudah tidak masuk, ya, yaitu dalam asma control questionnaire. Ini adalah nilai kita menghitung FEV obstruksi pada COPD, ya, spirometrinya,
dengan syarat tadi FEV1 per efisiennya kurang dari 70%. Setelah melakukan uji bronchodilator test, ya, baru kita mendapatkan nilai ya goal 1, 2, dan 3, dan 4. Ya. Itu bronchodilator yang kita pakai ya sebagai aplikasi dari pemakaian atau lanjutan dari pemakaian pemeriksaan spirometri. Ya. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Halo? Ada yang mau tanya? Halo? Mati. Ada yang mau bertanya sampai sini? Halo? Assalamualaikum dokter. Cukup? Salam, silakan. Saya Faisal Ardia izin bertanya, apa saja batasan karakteristik gangguan ventilasi spontan? Batasan karakteristik gangguan ventilasi spontan. Ya, ventilasi spontan yang terdapat. Halo? Oh. Halo, atau pada faal paru. Halo? Oh. Faisal gimana? Ya. Jadi pertanyaannya apa saja batasan karakteristik gangguan ventilasi spontan? Ya, ventilasi spontan ini adalah terdapat pada gangguan pada fisiologi paru, ya. Dan gangguan ventilasi spontan ya terdapat pada fase ventilasi, yaitu pada saat udara masuk dan keluar pada saluran napas. Belum terjadi proses difusi maupun proses perfusi. Gangguannya bisa diakibatkan misalnya mulai dari ada kelumpuhan pada saluran napas ya, pada sindrom Guillain-Barré, pada myasthenia gravis misalnya, kemudian pada obstruksi pada saluran napas, itu bisa terjadi gangguan ventilasi spontan ya. Dan misalnya pada choking atau tersedak karena terdapat benda asing atau gangguan manuver falsafah. Itu bisa terjadi gangguan ventilasi spontan. Itu terdapat pada gangguan pada proses ventilasi bagian dari fisiologi paru. Ya. Pada spirometri itu tidak terdapat pemeriksaan ventilasi spontan. Dan umumnya pasti pada saat ventilasi pada pemeriksaan spirometri harus dipastikan dapat terjadi ventilasi spontan. Ya, saya rasa itu. Apakah bisa menjawab?
Bisa, dokter. Terima kasih, dokter. Berikutnya, ada lagi? Halo? Ya, kalau tidak ada, kita lanjutkan sedikit tentang dua hal, yaitu keganasan rongga toraks. Nanti akan lebih dipelajari di ini, di onkologi. Ya, saya hanya menjelaskan secara garis besar bahwa ya keganasan di rongga toraks itu dipengaruhi oleh beberapa faktor epidemiologi, patogenesisnya, patofisiologi, dan juga proses diagnostik serta manajemennya, serta prognosisnya. Pada umumnya, pada penyakit keganasan rongga toraks, ini prognosisnya malam karena ya terlalu banyak sistem peredaran darah di paru, kapiler-kapiler terlalu banyak sehingga bisa menyebabkan terjadinya sel-sel keganasan itu berpindah dari satu tempat yang lain, sehingga sangat cepat juga terjadi metastasis dan perburukan. Ya. Nah, keganasan di rongga toraks itu bisa terdapat ya kita sebut sebagai kanker paru, tumor di rongga mediastinum, ya, tumor di dinding dada yaitu di dinding pleura ya, atau di rongga pleura itu mesotelioma karena pleura. Kemudian tumor di dinding dada ya. Nah, contoh-contoh yang lebih spesifik misalnya hamartoma, tuberkuloma atau fungus ball, ini tiga hal tersebut ini tumor paru yang tidak ganas. Tuberkuloma berasal dari gambaran tumor dari sel-sel tuberkulosis yang berkumpul menjadi satu. Fungus ball akibat jamur paru yaitu aspergilloma. Ya. Hamartoma akibat penumpukan sel darah dalam satu rongga. Itu semuanya tumor paru yang tidak ganas. Ya. Yang lain semuanya ganas. Ya. Apa modalitas terapinya? Operasi, radioterapi, kemoterapi, dan targeted terapi yang baru ini. Dengan pemberian obat yang terus-menerus diminum. Ya. Kemudian radioterapi kita telah tahu, kemoterapi dengan pemberian obat via infus. Ya. Yang lain adalah operasi. Nah, dapat kita lakukan operasi apabila sesuai indikasinya, ya stagingnya atau stadiumnya masih rendah, 1-2, ada persetujuan toleransi operasi, yaitu volume fungsi parunya yang lain bisa menggantikan apabila dilakukan ya pembuangan pada jaringan yang terdapat tumor, ya sehingga ya toleransi dari operasinya, spirometrinya, baik kapasitas vital faksa maupun forma ekspresi faksa detik pertama dapat memenuhi. Yang lain adalah radioterapi dengan syarat-syaratnya, kemoterapi dengan syarat-syaratnya. Ya. Kita teruskan. Ini adalah berdasarkan treatmentnya. Nah, kemoterapi pada CA paru, ini cukup tahu saja pada stadium 3 dan 4, ya. Bisa beberapa jenis kemoterapi, ya. Ini adalah satu. Yang penting kita ketahui dari keganasan rongga ini, rongga dada itu ada dua, ya. Ada dua jenis, yaitu tumor paru dan tumor mediastinum, ya.
Ini sedikit tambahan lagi pada tumor paru, ya ada 2 jenis ya, kanker paru sel kecil dan kanker paru bukan sel kecil. Ya. Ini bisa dibaca. Ada pemeriksaan-pemeriksaan yang menentukan dengan serum atau tumor marker maupun serum marker maupun biomolekular marker. Ini sebagai tambahan ya. Kemudian nanti dibaca slide-nya saja. Selanjutnya adalah sedikit tentang penyakit paru akibat kerja. Nah, penyakit paru dan saluran pernapasan yang merupakan penyebab utama kesakitan atau kematian, ya, kemajuan di industrialisasi ada dampak positif atau negatifnya. Nah, penyakit paru akibat kerja di negara maju penyebab utamanya bisa menyebabkan terjadi kecacatan, kehilangan hari kerja, dan kematian. Di Indonesia belum banyak dilaporkan penyakit paru infeksi, masih banyak, dan kemajuan industri kasus penyakit paru kerja akan banyak dan perlu perhatian dan pengetahuan. Penyakit paru karena debu tergantung jenis debu, lama pajanan, sifat debu, dan kepekaan tubuh. Ya, sifat debu, ya, penyakit saluran napas akibat inhalasi debu, ya, dipengaruhi oleh faktor debu, sifat kimiawi, bentuk, ukuran partikel, daya larut, konsentrasi, dan lama pajanan. Faktor individu, mekanisme pertahanan paru. Ya, Assalamualaikum, nggak Dok. kelihatan? Maaf. Iya, nggak kelihatan share screen. Ya. Ya, ini udah kelihatan belum? Sudah, Dok. Nah, ukuran-ukuran debu, ya ada yang 0,1 sampai 10 mikron, mudah dihirup, 5 sampai 10 mikron, tertahan di saluran napas atas, 3 sampai 5 mikron, tertahan di saluran napas tengah. Ini makin ke bawah lagi, sehingga 0,1 sampai 0,5 mikron dapat dengan gerak prong. Ya. Mekanisme pertahanan paru berdasarkan anatomi, refleks batuk, refleks bersin, ya, sistem muskosilier, sistem fagositosis atau makrofag alveolar. Ya. Diagnosis pada penyakit paru akibat kerjanya agak sulit ditegakkan karena gejala dan tandanya mirip dengan penyakit paru yang tidak berhubungan dengan pekerjaan. Perlu waktu lama antara adanya dan pajanan timbul. Ini bisa dibaca, ya. Nah, pada diagnosis anamnesis yang teliti, ya, karena dipengaruhi oleh riwayat pekerjaan, tempat pekerjaan, penyakit sekarang, penyakit dahulu, dan riwayat lingkungan. Ya. Faktor kunci, ya, riwayat pekerjaan dan lingkungan, ya, penyakit sekarang, tempat kerja, riwayat penyakit dahulu, riwayat lingkungan, tinjauan semua sistem organ, dan perhatian khusus. Di sini ada beberapa yang mempengaruhi, ya. Nah, pembagian penyakit paru kerja, penyakit paru interstisial, ya, misalnya contohnya asbestosis, pneumokoniosis batu bara, silikosis, berisiosis, pneumositosis, dan hipersensitif. Serta terjadi edem paru, ya, akibat inhalasi asap gas toksik akut, misalnya NO2 maupun klorin. Penyakit di pleura, penebalan dan infeksi pleura yang berhubungan dengan abses, misalnya idioma, bronkitis, debu tepung, debu berat, ya, kerja tambang batu bara, dan asma akibat kerja, ya. Misalnya inhalasi tolin disocyanat, garam platina, tepung formalin, debu kapas, dan western red cadar, ya. Serta bisa terjadi karsinoma bronkus, penyakit infeksi, ya, penyakit kokosidiomicosis, penyakit mikobakteri. Yang lain-lain bisa psittacosis, ya, echinococcus, ya, dan Q fever, ya. Itu penyakit-penyakit infeksi akibat pekerjaan.
Nah, pemeriksaan penunjang ya sama dengan penyakit pada sistem respirasi, radiologi maupun valv paru dibutuhkan. Pemeriksaan valv paru dianjurkan dilakukan secara rutin dan berkala. Pemeriksaan sebelum bekerja, berkala setelah bekerja, dan dapat mengidentifikasi penyakit dan perkembangannya pada orang yang tidak mempunyai gejala. Ya. Pemeriksaan valv paru, penunjang diagnosis, melihat laju perjalanan penyakit, evaluasi pengobatan, dan menentukan prognosis. Ini tadi kita telah pelajari kelainan ventilasi, restriktif maupun obstruktif. Ya. Ini adalah pemeriksaan radiologi dengan standar ILO. Ya. Pemeriksaan radiologi, faktor-faktor yang diperlukan untuk mendapatkan kualitas teknik yang baik, densitas cahaya, kontras bayangan, potensial tabung ronsen dan pemakaian grid, voltase, baik high cafe, warna pengambilan foto, kombinasi layar dan film, proses pencucian film, kebersihan film, dan proses subjek. Ya. Nah, lain-lain ini pada penyakit paru akibat kerja, tadi saya sudah sebutkan penyakitnya, kemudian pemeriksaan penunjang, dan ini misalnya pada standar ILO itu cukup dibaca, ya, karena tidak sampai sedetail itu. Baik juga pada pemeriksaan valv paru, ya, yang digunakan tadi setelah kita pelajari pada pemeriksaan spirometri, ya, kapasitas vital, volume ekspirasi fase detik pertama, force expiratory capacity, ya. Dan ini ada beberapa penyakit lain yang lebih spesifik dicontohkan, yaitu bronkitis industri, ya, bisa dibaca detailnya. Paling banyak di negara industri, kerapan di Amerika 15%, data di Indonesia masih sangat jarang, dan 30% pada pekerja pembuat roti. Ini bisa karena yang penting dalam ini adalah mengetahui penyakit-penyakitnya, penyebabnya, dan pemeriksaan penunjang awal yang penting. Ya. Yang lain-lain bisa dibaca karena cakupannya hanya level 2, ya, mengetahui berbagai macam penyakitnya, kemudian definisinya. Ya. Saya rasa sampai di sini. Untuk tambahannya nanti bahan kuliahnya sudah saya kasih. Saya rasa cukup. Secara keseluruhan ada pertanyaan? Halo? Halo? Kalau udah tidur semua ya. Emang susahnya nih kalau online ini, kuliah online ini, pada tidur semua. Ada yang mau ditanya sampai sini? Ya. Ya, saya Fadila, izin bertanya. Mungkin tentang materi yang kemarin ya, Dok. Jadi sebenarnya untuk asma sendiri itu faktor genetik itu sangat berpengaruh nggak sih, Dok? Iya, faktor genetik juga mempengaruhi pada penderita asma. Ya, faktor genetiknya adalah faktor dari keturunan asma yang berasal dari generasi sebelumnya, bisa dari orang tua, bisa dari generasi kakek neneknya, tapi sebenarnya ke generasi sesudahnya sebelum yang terkena penyakit, apabila orang tua misalnya tidak terkena penyakit, dia bisa dapat sebagai carrier.
ya. Faktor genetik lainnya bisa masuk pada kita sebut faktor-faktor yang terdapat pada saat inflamasi pada atau proses inflamasi pada asma, ya. Misalnya, ya, gen-gen yang terkait ekspresi metaloproteinase misalnya, ya, sitokin proinflamasi yang produksinya sangat lebih meningkat yang terkait dengan inflamasi alergi misalnya, itu bisa diturunkan secara genetik, ya, maupun sifat atau keturunan asma sendiri bisa diturunkan secara genetik. Ya. Jadi faktor genetik juga berperan pada asma. Makanya secara lanjutan aplikasinya pada anamnesis kita mesti menanyakan apakah pada orang tua juga menderita penyakit asma atau menyandang penyakit asma, atau generasi sebelumnya kakek neneknya atau sepadan dengan orang tua baik dari arah bapaknya maupun ibunya, ya, misalnya om atau tantenya, sepupu bapak atau ibunya, itu bisa kita tanyakan, ya, sebagai anamnesis untuk melihat faktor genetik. Habis ini ada yang mau ditanya lagi atau masih perlu penjelasan lebih lanjut atau sudah cukup? Sepertinya Fadila? sudah cukup. Sudah cukup, Dok. Terima kasih, Dok. Yuk, sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan? Assalamualaikum, Dok. Ya, Waalaikumsalam. Izin bertanya, saya ingin nanya, mungkin saya Sakif, mungkin agak out of context, Dok, tapi pengen nanya, kan di masyarakat banyak terjadi kepercayaan yang masyarakat yang khususnya yang merokok, banyak terjadi kepercayaan bahwa dengan meminum, misalnya saya sebut merek ya, Dok, ya, misalnya susu Bear Brand seperti itu bisa mengatasi masalah paru-paru seperti itu, Dok. Apakah itu memang benar atau bagaimana ya, Dok? Soalnya kan kalau dipikir-pikir sepertinya agak nggak nyambung gitu, Dok. Kalau yang saya tahu kan kalau susu itu kan saya pernah belajar mungkin yang menghilangkan asidosis seperti itu, Dok. Mohon penjelasannya, Dok. Terima kasih. Ya, menurut pendapatmu bagaimana? Apakah bisa terjadi proses langsung susu dapat kalau bahasa awamnya bisa membersihkan paru dan lain-lain secara patomekanisme, apakah bisa terjadi? Muhammad, namamu siapa sih? Nama saya Sakif, Dok. Panggilannya Sakif. Muhammad Sakir, ya. Menurutmu bisa nggak secara patomekanisme langsung terjadi? Kalau menurut saya nggak bisa, Dok. Kalau langsung direct, Dok. Iya, berarti dia tidak ada perannya untuk melakukan pembersihan pada paru secara langsung. Ya, yang lain adalah mekanisme antioksidan. Itu pun dia harus, ya, melalui atau, ya, terkena atau melewati organ-organ yang lain yang juga terdapat proses oksidasi, ya. Jadi dia tidak langsung sebagai antioksidan di paru. Dia harus bisa mengatasi antioksidan sebagai antioksidan di tempat lain. Jadi tidak terbukti fungsi susu Bear Brand dan lain-lain bisa melakukan atau bisa berfungsi sebagai mencuci paru. Jadi itu anggapan atau pameo di masyarakat yang tidak benar, ya. Gimana, Syakir? Ada pertanyaan Baik, lanjutan atau? Sudah cukup. Terima kasih banyak, Dok, penjelasannya. Ya. Dok, izin bertanya. Sampai sini ada lagi yang mau bertanya? Ya, Dok, saya mau bertanya. Rizky kok gak kelihatan mukanya? Iya, Dok. Kamu lagi sakit ini ya? Kamu mana? Aku gak kelihatan. Lihatin dong.
Oh, baik dok, sebentar. Halo. Rizky, Dinda, Andi, Siti. Ya kelihatan tuh. Dinda lagi, nggak kelihatan. Banyak Dinda nih di lagunya Club Project tuh. Dava, Rizky, Lani. Muhammad. Iya dok. Ibits, Ibizar. Mana kamu? Itu sampai ada gambar flamingo itu. Mana? Iya dok, izin bertanya. Ya, yang buat tadi kan Ya. ada yang grafik volume time sama flow volume normal. Nah, terus saya tuh masih bingung kalau dilihat juga ekspresi sama inspirasinya. Nah, yang flow itu kan tadi inspirasi bilang kalau yang benar itu inspirasi di flow volume itu mendekati garis Y awalannya dan berakhir ujungnya itu harus memotong sumbu X. Nah, kalau inspirasinya gimana, dok? Inspirasinya tidak. Inspirasinya kita hanya melakukan inspirasi dalam. Ya. Inspirasi dalam gimana, dok? Yang kita lakukan sebagai ekspirasi paksa dengan hentak dan harus dikeluarkan terus sampai habis supaya kita dapat nilai force expiratory capacity, ya, vital expiratory capacity itu hanya ekspirasi. Jadi inspirasinya hanya melakukan inspirasi dalam saja. Tidak ada hentakan ketika melakukan inspirasi. Ya. Itu. Jadi apakah bisa Jadi dibilang inspirasinya inspirasi dalam satu kali. Ya dok, berarti yang dinilai cuma ekspresinya aja bagaimana? Jadi apakah kenapa? Yang dinilai hanya Ya, ekspresinya. yang dinilai adalah ekspirasi saja. Tapi manuver inspirasi harus juga dilakukan. Karena tidak bisa kita melakukan ekspirasi tanpa kita melakukan inspirasi. Masih kita buang napas, tapi kita nggak bisa nggak narik napas kan aneh. Ya. Dan pada saat inspirasi hanya kita menghitung atau mengetahui force expiratory flow. Baik kuartil pertama 25%, kuartil kedua 50%, maupun kuartil ketiga 75%. Gitu. Karena rezeki, halo? Iya dok, berarti kalau untuk ngecek yang obstruktif sama restriktif itu apakah ekspirasi aja juga atau sama inspirasi? Yang kita cek hanya ekspirasi, karena kapasitas vital paksa atau force expiratory capacity maupun volume ekspirasi paksa atau FEV1 itu didapat ketika ekspirasi. Oh ya, baik dok. Makasih ya dok. Jadi prosesnya tetap harus dilalui dari inspirasi, ya. Nilainya diketahui dari ekspirasi. Bagaimana, Rizky? Iya dok, paham dok. Ya. Untuk kita melakukan manuver pada spirometri harus dilalui proses inspirasi dulu, baru ekspirasi. Ketika ekspirasi, kita pada manuver kedua harus melakukan ekspirasi paksa dengan melakukan hentakan ketika pertengahan ekspirasi dan harus meneruskan mengeluarkan napas sampai selesai ekspirasi. Ya. Ada lagi? Rizky bagaimana? Sudah dok. Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Selesai ujian. Kalau sudah tidak ada,
kita selesaikan saja sampai di sini. Nanti bahan kuliah yang kurang gimana caranya? Di situ suruh ke tempat saya aja ya, Mbak Alia ya. Nanti di share di itu ya, e-learning. Baik, sampai sini. Kalau sudah tidak ada yang bertanya, kita bisa selesaikan perkara ini. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dok. Terima kasih. Terima kasih dok. Oke, saya izin ya. Kembali.